يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Sapuri mata'anallahu bituli hayatih, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir pada pagi hari ini di waktu duha ini di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya. Kita mensyukuri hidayah inayahnya. Kita senantiasa mensyukuri segala anugerahnya. Pagi hari ini yang hadir insyaallah senantiasa dalam sehat afiat. Yang hadir seluruhnya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkumpulnya kita, dengan berjamaahnya kita di masjid ini, melanjutkan istiqamah mudawamah kita di setiap ahad waktu duha ini yang sungguh sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa mudawamah dengan amalan-amalan saleh, apalagi majelis ilmu, majelis zikir. Subhanallah, ini adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus banyak yang kita baca, tidak harus banyak yang kita amalkan, asal itu bisa istiqamah, bisa mudawamah, muwadhabah, maka mudawamah itulah, istiqamah itulah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai, amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang bisa mudawamah. Mudawamah bahasa kita terus menerus, ya, langgeng terus. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi tidak perlu terlalu besar, terlalu banyak. Kita ngaji sampai jam 12 kan ya. Iya, bahkan ini jam 8, nanti jam 9 tutup kita ya. Sama ngobrol sama segalanya setengah 10 sudah pulang, cuma 1,5 jam. Kecuali mungkin yang dari awal pembacaan Yasin tadi ya. Ada Yasin Ustaz ya? Iya. Insyaallah ya. Nah, itu sudah ada bacaan Quran Yasin hatam 10 kali kalau dengan Yasinnya itu. Masya Allah ya, masih dilanjutkan zikir-zikir, bacaan-bacaan, tahlil, tahmid, takbir, tasbih, sholawat dan istighfar. Sholawat itu Bapak, saudara-saudara sekalian, sering saya menyampaikan, majelis yang dibacakan sholawat, dari majelis itu bersinar. Ada sinar, ada nur, ada cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan di majelis itu. Ada nur, ada cahaya. Yang cahaya itu sangat terang, tergantung dari banyaknya sholawat yang dibaca. Semakin banyak semakin bersinar dan terlihat dari langit sana. Kalau di kita ya biasa-biasa ya, biasa-biasa. Ya. Jadi
terlihat dari ujung langit itu sinar. Ya para malaikat yang melihatnya. Kemudian dari ujung langit, dari sama ananas sama, itu dikembalikan nur cahaya itu kepada semua yang hadir, semua yang duduk, berupa rahmatnya, berupa keberkahannya, ketentraman, keamanan, keselamatan, bahkan kesenangan. Allah dari cahaya. Berarti nur cahaya majelis yang dibacakan sholawat itu menjemput. Ya kan? Menjemput rahmat Allah, menjemput keberkahan, menjemput. Makanya kita bersyukur, jangan khawatir selagi masih majelis ilmu dapat dilaksanakan di tengah-tengah kita, di sekitar kita, Pak. Iya, tetap akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketentraman itu. Hanya saja kadang-kadang pengusiknya itu bisa lebih besar, perusaknya jangan-jangan lebih besar daripada sholawat yang dibaca. Ya kan kita maklum juga, iya kan? Yang bikin kehidupan situasi rusak, kerusakan itu kan dosa-dosa. Ya ini Al-Quran yang membahas semacam ini. Kezaliman. Ya saya kurang tahu, jauh dari masjid ini barangkali di sekitar kita masih ada yang zalim, yang ahli dosa, yang enggak mempan diajak ke masjid dan sebagainya. Saya kurang tahu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Iya Pak. Ya itu Pak, tinggal frekuensi dari kedua-duanya ini mana yang lebih besar. Tapi kalau janji Allah Subhanahu wa taala, baca sholawatnya saja tadi ya. Sholawat dustur itu, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Masyaallah itu sholawat dustur, masyaallah ya. Merinding kita kalau sudah dengar bacaan sholawat dustur itu ya. Sangat pantas sebelum ngaji, di mana ya kadang-kadang orang mau berangkat umroh, haji, ya suka minta dibacakan itu. Pantas sekali, cahaya Allah. Dan sholawatnya yang mana saja. Tadi sambil bersolawat sambil tawassul, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu doa luar biasa. Ya. Nah, kemudian bukan cuma cahaya, tetapi harum. Dari majelis yang dibacakan sholawat itu ada harum, ada wangi-wangian. Ya hatta yablugha hatta tablugha ananas sama. Bau wangian itu tercium sampai ke ujung langit, langit ketujuh, lebih lagi alam arasy Allah. Tablugha ananas sama. Yang menciumnya para malaikat. Ya kalau kita barangkali tidak ya. Ya atau mungkin ada di antara kita itu yang dirizkikan mencium itu. Saya suka dapat cerita-cerita itu kalau ada acara sholawatan marhabanan itu. Ya itu begitu berdiri, ada harum itu lewat begitu. Lewat itu. Ada beberapa orang yang menciumnya, ada yang dapat, ada yang enggak. Dan aneh, wanginya itu aneh. Tidak ditemukan di minyak-minyak wangi. Ya, minyak harum itu enggak dapat Pak. Wallahualam, mungkin ini rezeki wallahualam ya. Tapi yang jelas para malaikat dari ujung langit itu yang menciumnya. Setelah malaikat mencium harum tersebut, malaikat mengatakan, hadhihi raihatul majlis alladhi shalla fihi an-nabiyya atau nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harumnya majlis yang di situ dibacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan malaikat. Begitu diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ya Allah itu tadi kemarin malam apa itu Jumat malam Sabtu itu ya, ada saya membaca kitab Ketua Majelis di Petukangan sana itu terbaca suatu hadis orang kalau pelupa Pak, supaya dikurangi lupanya, diselamatkan dari lupa, itu suruh banyak baca sholawat. Hadis itu. Ya, orang suka lupa. Bahkan la'ala shawab itu ketika ada orang kadang-kadang mau bicara lupa. Pernah nggak mau ngomong lupa? Iya, kadang-kadang lupa itu bagian daripada penyiksaan. Betul ya? Orang kalau udah lupa apa mau berangkat sampai jalan lupa.
lupa, balik lagi. Pernah begitu? Penyiksaan itu lupa itu. Ada kadang-kadang sampai ngomong, sengaja datang ke tempat itu atau ngedeketin. Begitu sudah sampai, tadi saya mau ngomong apa? Ya pernah begitu, Pak? Iya. Nah ini coba pada saat semacam itu sholawat. Oh, lupa saya mau ngomong apa ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pak terus sholawat. Nah bahwasanya sholawatnya itu akan diganti menjadi keberkahan dan wala'alla an yudzakirahu ay kama qala, dan mungkin atau ya semoga yang lupa itu menjadi ingat. Ya. Jadi orang kalau supaya selamat dari lupa ini kadang-kadang ya Allah ayat Quran lupa. Jadi imam surahnya lupa, rakaat lupa. Dalam sholat terutama ini banyak banget, sering banget lupa. Apa lupa, di sana lupa. Kadang-kadang kacamata hilang padahal mahal, ditaruh tempat wudhu lupa, HP lupa, betul. Gampang bener lupa. Terus ada cerita itu yang sangat aneh Pak, lupa. Termasuk aneh ini. Ini benar kejadian. Orang yang cerita kepada saya itu. Kondangan bersama istri. Boncengan motor Pak. Itu dia pulang sendiri. Istrinya lupa. Ya Allah. Masa ini pelupanya orang ya. Ya ini jadi siapa orang yang ingin diselamatkan dari lupa, banyak baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lupa, ya, yang paling tinggi lupa, penyiksaan lupa yang paling tinggi itu pikun, betul. Di usia sekian yang berbeda-beda, ada usia sampai tua tidak pikun, ya kan? Iya, tidak ada obatnya itu. Ya, itu sih. Insya Allah orang yang banyak sholawat selamat dari pikun, walaupun dia sampai umurnya tua. Ada Pak. Baru tadi subuh saya diceritakan itu. Ya, ada orang umurnya 97 tahun sekarang dan masih sehat, enggak lupa. Enggak lupa ya. Dan ada suatu penjelasan suatu hadis, memang orang kalau sudah sampai lewat 90 tahun itu ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembersih dan sebagainya, membersih dosa dan sebagainya, amalan-amalan soleh bagi orang yang beriman ya, yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak beriman ya berbeda. Ya, jadi mukaddimah pagi hari ini, pertemuan ini saya hanya teringat ya dengan beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lanjutan hadis tadi itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, andai kata laula an ansa dzikrallah, kalau bukan karena saya takut lupa dengan zikir kepada Allah, ma taqarrabtu ilallahi illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak akan mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sholawat. Ya Allah, ya. Beliau Sayyidina Ali mengatakan demikian. Ya, zikir-zikir lain dibaca karena itu untuk zikir. Untuk zikir. Tapi zikir-zikir yang lain selain sholawat itu belum tentu bersolawat Pak. Jadi orang zikir kalimat tauhid la ilaha illallah enggak sholawat. Tapi orang sholawat itu kalimat tauhid. Orang istighfar tidak sholawat. Tapi orang sholawat diampuni dosa. Istighfar. Orang sholat hajat, punya hajat kepada Allah, ya tidak sholawat. Tapi orang mohon hajatnya dikabulkan kepada oleh Allah dengan sholawat, berarti sama dengan sholat hajat. Ya Allah. Makanya sholawat itu dibaca dalam keadaan seperti apa saja, sampai kepada tidak serius, itu makbul, diterima oleh Allah. Tapi kalau zikir-zikir yang lain harus serius dan harus khusyuk. Wah, sholawat ya. Makanya setiap pertemuan kita jangan sampai tidak ada sholawat. Ya, diingatkan juga siapapun kita, sahabat, keluarga, istri kita, ibu ya. Kalau ada arisan apa dan sebagainya, itu jangan sampai bangun kembali dari duduk nggak ada zikir, nggak ada sholawat. Ya Allah ya, mesti ada.
Baik, Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Di setiap Ahad awal ini biasa kita mengkaji hadis-hadis Nabi dalam ilmu fikih ya. Yang masih bab wudu sudah selesai, tetapi masih masuk kepada bab wudu, yaitu al-mashu 'alal khuffain dengan segala pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mashi 'alal khuffaini. Bab mengusap dua penutup kaki. Sepatu, kaos kaki dan sebagainya. Yajuzul mashu 'alal khuffaini fil wudu'i. Dibolehkan mengusap dua khuffain, dua penutup kaki itu fil wudu' pada saat wudu. Lima ruyal Mughirah bin Syu'bah atau Syi'bah. Karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, bahwanya Nabi SAW bersabda, anna nabiyya, menurut Al-Mughirah bin Syu'bah ini, anna nabiyya SAW masaha 'alal khuffain. Terlihat Nabi ini mengusap dua penutup kakinya. Fakultu, maka aku bertanya, kata Al-Mughirah, ya Rasulullah, nasita, wahai Rasulullah, lupakah engkau? Ya, berani sekali ya, tapi menjadi ilmu Pak bagi kita ya, dari sahabat ini, dari Al-Mughirah. Jadi melihat Nabi mengusap khuffainnya itu, ditanya sama dia, apakah engkau karena lupa ya Rasulullah? Lupa tidak membuka penutup kakinya. Kenapa langsung mengusap begitu saja? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, bal anta nasita, tapi engkau yang lupa, kata Nabi. Ya, tidak, aku tidak lupa. Bihada amaroni rabbi. Karena ini aku diperintahkan oleh Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadisnya pertama. Wali annal hajata tad'u ila lubsihi wa tulhiqul masyaqqata fi naz'ihi fajazal mashu alaihi kal jabair. Dan karena hajat, kebutuhan untuk memakai penutup kaki itu sangat kadang-kadang dituntut. Karena dinginnya, atau mungkin memang menjaga kotor dan sebagainya, atau mungkin karena ada luka-luka sedikit yang harus ditutup, ya kan? Ya. Kebutuhan untuk menutupnya. Wa tulhiqul masyaqqata fi naz'ih. Dan dia akan merasakan masyaqqah, sulit, berat untuk melepasnya. Salat wudu, lepas lagi, pasang lagi, lepas lagi, pasang lagi, lepas lagi, pasang lagi, susah. Masya Allah, ini ayat hukum agama kita. Ya, walaupun memang berat perintah sholat dengan wudhu itu, tapi ternyata keringanan banyak sekali. Fajazal mashu alaihi kal jabair, maka akhirnya dibolehkan mengusap khuffain seperti jabair atau jababir. Jabair, ya jabair itu artinya ya penutup yang tempo hari pernah dibahas itu ya. Perban itu, ya akhirnya seperti itu. Kalau itu pasang copot, pasang buka kan repot. Ya dengan syarat, mungkin nanti akan dibahas, wallahu alam. Tapi saya sebut terlebih dahulu syaratnya waktu masang itu dalam keadaan punya wudu. Iya. Makanya kalau masang perban atau mungkin handy plus wudu dulu, ya baru pasang. Nah, nanti kalau wudu nggak usah dibuka, tinggal seperti masul khuffain, tinggal basahin aja, cuci yang kena. Di tempat yang ada perban itu jangan, tapi ambil setelah selesai, ambil basahi tangan kiri, diusap, diusap mungkin 3 kali, bisa Pak. Tapi kalau masul khuffain juga demikian, di bawahnya tidak Pak. Tapi kalau memang bersih, ya bawahnya nggak apa-apa. Jadi boleh di atas kaki
sampai ke bawahnya. Tapi kalau tidak, di atasnya saja sudah cukup. Ya. Masul khuffain. Karena tadi memang memasangnya, memakainya dalam keadaan punya wudu. Ya. Riwayat Bukhari Muslim sama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain, bahwa Nabi itu melakukan mengusap dua khuffainnya. Itu hadis Mughirah dan riwayat Bukhari Muslim. Wa madhhabuna wa madhhabul ulama'i kaffatan jawazul mashi 'alal khuffain. Memang madhab seluruh ulama itu semua sepakat bahwasanya dibolehkannya masul khuffain itu ya fil hadiri was safar, fil hadar was safar, pada saat kita mukim biasa, kita tidak bepergian, dan kita dalam keadaan bepergian, dua-duanya masih dibolehkan. Bukan pada saat musafir aja, Pak. Ya, ini tidak ada ini yang pakai penutup kaki. Padahal kalau musim hujan dingin boleh aja, nggak usah dibuka-buka. Yang penting saya sholat apa Pak, tahajud atau mungkin ya kecuali kita mau buang air kecil ya susah. Mau buang air kecil kena najis ya nggak bisa lagi, nanti pakai sholat nggak bisa, harus disucikan. Tapi kalau hanya sekedar wuduknya dingin, nggak apa-apa. Ya hanya mengusap begitu Pak. Khuffain dan jababir. Ya tapi jangan terus, sekarang kan gampang sekali ada kaos tangan yang sampai sini. Ada kan? Yang panjang itu kaki juga sampai dengkul. Panjang-panjang itu. Ya kan? Muka ada itu apa Pak? Ninja itu. Ya cadar, yang ada cadar, ada yang kayak ninja itu. Ya berarti seluruh anggota tubuhnya, anggota wudhunya ditutup. Apa kalau wudhu cuma ngusap-ngusap doang semuanya? Ya, enggak. Itu sebagian. Ya kalau semuanya ditutup ya enggak. Iya, coba ini keringanannya kan luar biasa, mengusap rambut, bahkan bisa sampai di atas peci, di atas sorban, ya, di atas kerudung. Wah. Sebenarnya tidak ada berat kalau kita lihat ya, hal-hal rukhsah di dalam agama. Udah bepergian, tapi ada batas harinya. Yang batas waktu, batas harinya itu berbeda-beda antara satu madhab ulama dengan yang lain. Qala ashabuna massul khuffaini wa in kana jaizan fa ghaslur rajuli afdalu minhu. Ya memang betul dikatakan bahwa mengusap dua khuffain itu memang dibolehkan. Tetapi kalau ada orang tersebut masih bisa membuka khuffainnya, ya jelas itu yang afdal ya. Yang afdal tetap dibuka wudu sebagaimana biasa. Cuman ini kebolehan saja, Pak. Bolehan saja ini. Misalnya Bapak ngantor dari rumah berangkat pakai kaos kaki, iya kan? Pakai kaos kaki itu Pak. Malah situasinya dingin lagi. Mobil AC, kantornya AC. Kemudian adzan dohor, batal wudu, nggak usah buka. Kalau bukan karena buang air kecil. Buang air kecil pun sekarang ada itu yang tidak netes ke bawah di toilet-toilet yang disiapkan itu. Betul. Ada yang tidak bikin najis kaki kita, nggak ada jipratan, nggak ada jipratan, Pak. Nah, ya, bisa semacam itu. Yang penting yakin dia tidak najis. Ya saya pernah suatu saat itu di gedung berapa itu Pak? 65 Ari Ginanjar yang di Simatupang itu. Ada ya? Berapa itu? Gedung apa? 65. Apa berapa? 65 ya? Iya itu. Yang katanya cerita beliau ini satu-satunya gedung yang tidak pakai cakar ayam. Ya, karena memang tempatnya sholawat, tempatnya ngaji, tempatnya ya Allah itu gedung Masya Allah itu luar biasa. Pengajian. Jadi nggak pakai cakar ayam. Kenapa? Karena oleh arsitekturnya itu ketika gali mendapatkan hamparan batu secukupnya gedung itu. Batu yang sangat tebal dan ya akhirnya gedung yang menjulang tinggi semacam itu nggak pakai cakar ayam. Dikuatkan oleh batu itu. Hamparan batu yang sekian luasnya itu. Dia udah nggak perlu lagi, nggak bakal bergerak itu. Ya lebih kuat. Cakar ayam seberapa? Apa namanya cakar ayam? Iya kan? Setiap tiang itu.
Wah ini batu. Nah itu cerita beliau itu semacam itu. Nah, saya pernah di situ masul khufain. Pakai kaos kaki karena tahu pasti saya dingin ya. Dingin di sana ya saya pakai kaos kaki. Nah, wudu saya musab khufain. Bukan tangannya yang paling dilihat oleh Allah, tapi hatinya. Ya, apalah arti amin tangannya tinggi-tinggi, tapi hatinya itu amin amin ria. Ya tidak berguna itu amin yang semacam itu. Iya nggak dapat Pak. Kan begitu kan? Iya, akhirnya dia memilih nggak usah angkat tangan. Tapi saya tetap amin hati saya. Oh bagus, mendingan Pak. Tetapi kalau bisa ikhlas semuanya, hatinya amin, lisannya amin, tangannya amin, itu yang lebih dekat kepada istijabahnya doa. Dan ini dilakukan Nabi dan sahabat. Selesai salat, apalagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu yang membahas itu, bahwa zikir keras diikuti berjamaah makmum itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ya, kalau Imam Nawawi saya baca, Imam Nawawi itu membahasnya kalau yang sangat diperintahkan itu kalau mendidik, memberikan pelajaran bimbingan. Jadi masih dikeraskan supaya mengikuti. Itu pertama. Kalau semua sudah biasa dengan zikir, ya tidak dikeraskan pun imam, itu Imam Nawawi tidak mengapa. Itu satu. Tapi yang kedua, bukan soal mendidik, mempelajari, melatih, bukan itu, tetapi kenikmatan. Makmum ini bisa berbeda. Ada yang nikmat kalau bareng-bareng berjamaah ngikutin, betul tidak? Apalagi hafalannya setengah-setengah. Ya jelas itu ngikutin yang enak, Pak. Baca Yasin karena hafalannya setengah-setengah, kalau baca sendiri ya kacau kemana-mana kan. Tapi kalau ikutan bareng-bareng, ya baik, rahmatullah. Ya jadi ya jangan nikmat, lebih nikmat. Raghbatan anis sunnah. Ada raghibaan, ada raghibah fi. Di sini digabung dengan kalimat an. Kalau an itu raghibaan itu artinya benci, tidak suka. Kalau raghibah fi itu artinya suka. Kebalik Pak. Makanya dalam bahasa Arab lihat dulu. Ya, gandengannya ini apa ini? Itu mempengaruhi banget tentang makna. Ya. Jadi syaratnya dia tidak meninggalkan mengusap khuffain itu, dia meninggalkan bukan karena merasa bertentangan dengan sunnah, benci terhadap sunnah dan dia ragu tentang kebolehannya. Jangan itu yang terjadi. Kenapa tidak mau masul khuffain? Itu kan sebenarnya masih diragukan itu sunnahnya yang semacam itu. Nah, jangan sampai ini Pak. Enggak, itu cuman pilihan mau dipakai iya, enggak apa-apa, gitu kan? Itu cuman keringanan saja. Sama dengan sholat jamak, sholat qashar di musafir itu. Dipakai iya, enggak apa-apa. Tapi ada yang berpendapat, kita sudah disiapkan kemudahan, masa enggak mau kita ambil gitu kan ya? Ya silahkan, enggak apa-apa. Wa dalilu tafdilil ghusli annahu alladhi wadhaba alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mu'dhamil awqat. Annahu alladhi wadhaba alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mu'dhamil awqat. Jadi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam malah itu yang sering dilakukan, Pak. Apalagi dalam musafir Nabi. Walaupun sepatu itu menginjak tanah kan belum tentu najis. Ya, kotor sih mungkin kotor, tapi kotornya tanah. Iya, di sana apalagi pasir. Ya, tidak ngotori, bahkan ya memang tidak najis. Makanya sholat pakai sepatu itu ya bisa, Pak. Ya cuman jangan dicoba besok subuh pakai ke masjid pakai sepatu. Iya, masjidnya dulu pun juga pasir. Iya, tidak seperti kita pakai keramik, pakai marmer, pakai karpet yang begini ya. Diomelin kalau walaupun sepatunya suci, bersih, Pak. Wah, Pak, kenapa masuk pakai sepatunya? Suci, Pak, sepatu saya. Ya, dipanggil sama pengurus nanti suruh jangan pulang dulu dia. Ya itu soal hukumnya saja.
Wa li'annahu huwal aslu fakana afdal. Maka ini adalah menjadi asal, maka itu menjadi afdal. Wala yajuzu dzalika fi ghuslil jinabati. Ini berkembangnya pembahasannya lagi. Tidak boleh masul khuffain kalau mandi jinabah, mandi besar. Oh, harus dibuka. Namanya mandi, Pak. Ini cuma wudu ya. Kalau mandi tetap harus dibuka, nggak bisa pakai masul khuffain itu mandi. Ya, air itu harus sampai seluruh badan. Lima ruwiya Sufyan bin al-Muradi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, memerintahkan kepada kami, kata Sufyan bin Utsal ini, idza kunna musafirina, apabila kami musafir, au safaran, ya memang dalam musafir, alla nanzi'a khufafana atau khifafana atau khuffafana, supaya tidak melepas penutup kaki. Nabi SAW mengatakan, thalathata ayyamin walayalihinna walayalihinna, 3 hari dan 3 malam. Itu waktunya, Pak. 3 hari 3 malam. Illa min jinabatin. Lalu shawab hadis ini menurut kepahaman saya yang au safaron tadi itu bukan safaron tapi hadaran. Ya, hadaran. Kenapa? Karena musafirin sudah disebut duluan. Idza kunna musafirina au safaran, itu kayaknya enggak pantas. Allah alam, mungkin penulisannya wallahu alam harus dicek lagi dengan kitab-kitab lain, Pak. Ya. Jadi orang musafir atau bukan musafir, ya. Nah, tapi musafir pun juga demikian, batasnya 3 hari 3 malam. Illa min jinabatin, kecuali jinabah. Dalam musafir kita jinabah, enggak, tetap itu khuffain harus dibuka, mandi biasa. Lakin min ghaitin au baulin au naumin, tetapi karena batal wudu saja, apa karena tidur, karena buang air kecil besar, pokoknya batal wudu. Tsumma nuhditsu ba'da dzalika wudu'an. Menuhadditsu, ya, haddatsa yuhadditsu, ahdatsa yuhditsu, nuhditsu ba'da dzalika wudu'an. Ya setelah itu karena hadas, ya lakukan wudu semacam itu. Kalau mandi tidak. Wali anna ghaslal janabati yanduru, karena mandi atau mandi dari jinabah itu jarang, tidak seperti wudu yang sehari semalam bisa berkali-kali. Fala tad'ul hajata fihi ilal masih 'alal khuffi falam yajuz, maka tidak ada kebutuhan ya untuk mengusap khuf, ya maka akhirnya menjadi tidak boleh, enggak boleh masul khuffain, artinya harus dibuka. Ya. Wa hal huwa muaqqatun amla, fihi qaulani, adapun waktunya pakai ikatan waktu atau tidak, batasan waktu atau tidak, itu ditanya. Maka di sini jawabannya ada 2 pendapat. Qala fil qadim, berkatalah Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, ghairu muaqqatin, tidak ada waktunya. Oh, yang penting sudah musafir terus, nanti masih akan balik ke kampung halamannya. Selama musafir, iya, mau sebulan, mau 2 bulan, nggak ada pakai waktu. Oh ya. Tapi ada hadis tadi 3 hari 3 malam. 5 ruwiya Ubay bin Ummarah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amashun alal khuf atau amsahu alal khuf, apakah saya mengusap khuf ya Rasulullah? Qala na'am, dijawab oleh Nabi, iya. Qultu yauma, suatu hari saya bertanya juga. Ya, qultu yauman, bukan suatu hari. Apakah itu waktunya sehari ya Rasulullah? Qala wa yaumain. Ya, Nabi menjawab
2 hari. Qultu wa thalathah. Apa memang sampai 3 hari ya Rasulullah? Wah, ini sahabat nawar terus ya. Udah dikasih tahu oleh Nabi. Apa sehari saja Rasulullah? Enggak, 2 hari kata Nabi. Nawar lagi dia. Oh mungkin sampai 3 hari barangkali ya Rasulullah. Nabi mengatakan, na'am wa ma syi'ta. Nah, iya betul. 3 hari dan semaumu. Loh, berarti dah wa ma syi'ta inilah yang dibahas akhirnya ya para imam ada yang balagha sab'an, ada yang 7 hari. Ya wa ma badalaka itu artinya yang nampak kepadamu. Ya. Jadi karena nampak ya sampai kapan dia maunya musafir di situ di tempat itu tetap saja dia boleh. Wali annahu wa ma badalak itu li annahu masahabil ma'i falam yatawaqqat. Karena itu mengusap dengan air itu tidak berkaitan dengan waktu. Kal mashi 'alal jababir sama dengan tadi itu penutup ya perban itu nggak pakai 3 hari 3 malam. Orang pakai perban biasanya sampai berapa lama, Pak? Ya tergantung sesembuhnya ya kan. Bisa berbulan-bulan ya sudah berbulan-bulan itu wudhunya semacam itu. Dan kalau bisa dilakukan seperti itu sholatnya nggak wajib qadha, Pak. Kalau masangnya dalam keadaan wudhu. Tapi ini biasanya luka-luka yang agak kecil, yang nggak terlalu besar ya. Kalau luka besar, naudzubillah, wah kita langsung ke dokter, mana sempat wudhu dulu. Langsung aja oleh dokter itu Iya, jadi bagaimana kalau seperti itu dia masangnya apa tidak pakai wudhu? Nggak apa-apa. Nanti wudhu lah, yang sehat-sehat dibasahi. Kemudian yang itu tadi, ya seperti jababir, sholat. Tapi sebaiknya nanti begitu sehat diganti sholatnya. Iya, jadi begitu. Diganti sholatnya. Kalau nggak mau ganti sholatnya, tayamum. Setelah wudhu, tayamum. Gitu. Setelah wudhu tayamum. Jadi kalau dia mau semacam itu silakan habis wudhu ambil, mungkin naruh tanah 1 piring di rumah itu bisa dipakai berulang-ulang seterusnya selamanya pakai itu. Yang penting jangan sampai mustakmal. Iya itu? Iya sempurnakan betul dengan tayamum. Ya. Yang penting jangan sampai mustakmal itu dengan caranya ya. Nah, ya. Supaya sholatnya tidak usah diqadha lagi. Tapi kalau sebatas tadi dia masih mewajibkan qadha. Tapi manfaatnya andai kata sebelum qadha itu dia ajal, maka dia tetap dihitung orang yang tidak punya hutang salat ya. Enggak punya hutang salat, Pak. Tapi kalau tidak melakukan itu, coba punya hutang salat kita. Ya Allah, iya kalau meninggalnya itu masih ada ahli warisnya atau orang lain yang mengqadha salat yang tertinggal selama sakitnya itu. Mudah-mudahan harapan barangkali dikurangi oleh Allah dosanya, diampuni oleh Allah dosanya yang tidak salat. Tapi kalau tidak, bayangkan hutang sesama manusia saja dituntut supaya dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Ya. Nah, itu maksudnya jadi dengan ilmu-ilmu yang semacam ini kita menjadi nikmat ya, yang kita mestinya punya hutang tidak punya hutang. Ya, kalau orang musafir, kalau umumnya hadis 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita tidak musafir sehari semalam. Jadi sehari enak, Pak. Sehari semalam wudhunya pakai ngusap. Nanti kalau udah sehari semalam subuh ketemu subuh, buka dulu, wudhu lagi, dalam keadaan dibuka, wudhu. Nah setelah itu pakai lagi dalam keadaan wudhu, dalam keadaan punya wudhu. Ya udah sehari semalam lagi, nggak perlu buka. Besok ketemu lagi subuh, buka lagi, wudhu biasa, pakai lagi, sehari semalam lagi nggak buka-buka. Oh ya, jadi batasnya sehari semalam kalau di rumah. Kita mukim di rumah nggak pergi musafir. Kalau musafir ada 3 hari, ada 7 hari, ada yang tidak terbatas ya. Pendapatnya semacam itu. Itu dalam keadaan musafir. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafir, ini hadis Imam Ali karamallahu wajhah.
Ya, ayyam saha thalathata ayyamin wa layalihinna walil muqimi yawman wa lailatan. Kalau kata Sayyidina Ali, Nabi menjadikan pada orang musafir itu mengusap khufainnya 3 hari 3 malam, dan orang mukim itu sehari semalam. Di annal hajata la tad'u ila aktsar min dzalik. Karena umumnya kebutuhan itu tidak lebih daripada yang demikian. Falam tajuziz ziyadatu alaihi. Maka kalau menurut Sayyidina Ali tidak dibutuhkan tambahan, tidak dibolehkan tambahan dari hal tersebut. Pokoknya 3 hari 3 malam sajalah yang masyhur ulama yang dipakai, gitu ya. Kalau musafir. Nah, baik Bapak Saudara sekalian, itu sudah jam 9. Biasanya masih ada beberapa pertanyaan ya. Ya, mungkin. Sebenarnya pembahasannya masih satu pembahasan tentang waktu. Tapi karena waktunya barangkali Pak. Jadi ya kadang-kadang satu pembahasan itu tidak bisa sekali pertemuan Pak. Saya kurang setuju kepada kadang-kadang permintaan di mana-mana. Jadi kita pembahasannya tematik katanya begitu. Karena pakai tema gitu kan ya. Ada permintaan mau fikih mau apa saja. Jadi suruh bahas sekali pertemuan, wudu selesai. Mana bisa. Kita ini bab wudu sudah berapa bulan? Masih terus ini Pak. Tempo hari itu mengusap rambut aja berapa kali pertemuan itu. Di bab rambut. Kalau mau detail, mau luas. Betul tidak? Gak bisa semacam itu. Apalagi bab sholat sudah selesai sekali pertemuan. Bisa sih bab wudu selesai sekali pertemuan. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Baru mungkin selesai itu. Nah, kita ngaji cuma 1 jam, 1,5 jam dengan pertanyaan, ya sulit. Ya, jadi Bapak Saudara sekalian, tidak apa-apa. Ya, kita ini saya sering sampaikan, ini bukan ilmu baru, ya, tapi untuk lebih meyakinkan kita kebenaran apa yang selama ini kita lakukan. Karena ketemu hadisnya, gitu kan? Karena diungkap hadisnya, bahkan ayatnya, tidak ragu-ragu lagi. Yang berbahaya itu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang masih ragu tentang kebenarannya. Jadi kalau sudah dibahas macam ini, kita ingat lagi, kita kuat lagi ya. Kalau pengamalannya sudah dari dulu sudah biasa Pak, betul ya. Ya wudu sudah biasa, tapi kadang-kadang ada hikmah tambahan-tambahan sedikit saja. Yang mungkin selama ini ada yang belum ketemu dan sebagainya ya. Baik, mungkin cukup sekian, silakan. Khuf itu kan dari kulit ya. Khuf ya. Kayak di sini tuh ada sepatu yang seperti itu bisa dipakai untuk lain ya. Iya, khuf itu aslinya memang zaman Nabi khuf itu banyak terbuat dari kulit memang. Kulit itu pada saat itu serbaguna. Macam-macam itu dari kulit tempat-tempat itu. Genteng itu dari kulit. Atap rumah itu banyak dibuat pada saat itu dari kulit. Kulit yang sudah disamak dan tidak najis. Jadi ada air itu nggak masalah dia. Bahkan tempat air minum itu dari kulit. Kalau kita sekarang kulitnya masih jangan kulit masih kulit asli Pak. Kulit sudah diolah saja rasanya kita minum. Iya, apalagi panas ditaruh ke situ. Karena kulit itu kalau sudah disamak, dia sudah mengering betul-betul kering-kering. Kuat dan dia tidak luntur. Tidak luntur. Bekasi air minum biasa aja rasanya nggak berubah. Itu kulit. Makanya ya khuf ya. Masul khufain, sendal, sepatu sampai sekarang sebab kulit kan? Iya nggak apa-apa. Tapi berkembang lagi ya sekarang ada dari bahan-bahan yang bukan kulit. Sama. Jadi bukan soal bahan kulitnya, tetapi bahan lain pun asal itu menjadi penutup kaki boleh itu dilakukan masul khufain itu. Ya, menggantikan sholat orang yang meninggal tidak wajib bagi yang hidup itu. Tetapi itu bagus sekali. Tidak diwajib. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan berdosa kan? Enggak. Orang tua kita tahu dia nggak sholat. Nggak sholatnya itu maksudnya sakitnya 2 bulan, 3 bulan nggak sholat. Kan punya utang kan? Digantikan oleh anaknya bagus. Dan ini terima kasih ini diingatkan. Itu kadang-kadang ada fidyah Pak. Saya kurang tahu itu di mana kitabnya itu. Kalau fidyah sholat, saya nggak ketemu. Tidak ada fidyah sholat dengan beras.
Yang beras itu Pak. Berapa karung kadang-kadang di malam yang ke-7. Ya, tidak ada itu. Kalau yang boleh fidyah dengan beras itu puasa. Nah kalau puasa, iya dia punya hutang puasa. Ya kafaratnya fidyah dengan beras. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu 1 kilo lah. Malah kadang-kadang lebih. Ya. Nah, setiap orang itu tentengannya berat itu berapa kilo itu ya udah ya. Tapi wallah alam dia berapa lama? Tinggal dihitung aja kalau mau hitungan. Bisa itu Pak dengan puasa ya. Puasa dengan fidyah beras. Kalau sholat fidyah beras, saya tidak tahu itu di mana penjelasannya. Tolong ya kalau ada baru saya nerima nanti Pak. Tapi kalau digodok dengan sholat, diganti dengan sholat juga. Betul, orang yang belum haji dibadal dengan haji. Orang yang belum umroh dibadalin dengan umroh. Ya, orang sholat dibadalin dengan sholat, ya dikodokin. Nah itu boleh itu Pak. Bagus. Dulu saya punya ya, guru kiai saya Pak Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Zahid Syatibi. Itu beliau wasiat pada saat sakitnya. Padahal pastinya beliau ini sholat. Pada saat sakitnya itu sholat. Sholat sebisanya kan. Sekenaknya sholat itu. Tapi masih wasiat. Jangan kuburkan saya kalau saya meninggal. Kecuali sholat saya selama 3 bulan sudah dibayarkan. 3 bulan apa 5 bulan apa berapa bulan gitu. Sakitnya itu sudah dibayarkan. Ini wasiat. Nah akhirnya karena wasiat disampaikan kepada jamaah itu para kiai, para ulama berkumpul di masjid. Orang yang takziah itu ada 500 orang misalnya. Sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang diniatkan membayar ya qadha kiai ini orang ini. Ya kalau 500 orang kan berarti 500 hari. Iya kan? Berapa bulan udah itu? Nah, itu dilakukan itu Pak. Itu boleh. Dan bertanya lagi siapa yang boleh? Apa cuman ahli warisnya? Enggak juga. Nah, dengan niatnya sudah diniatkan Pak. Nanti tanya niatnya ya. Iya boleh orang lain. Apalagi memang ahli waris saudaranya kasihan. Iya. Walaupun mungkin meninggalnya sudah lama. Selama ini atau baru tahu atau mungkin baru sempat. Silakan nggak apa-apa. Lalu caranya bagaimana? Di samping sholatnya ya sholat fardunya bukan nyatu dengan sholat fardu kita. Nah ini pertanyaan yang kedua tadi itu ya. Kedua berarti ya. Jadi bukan nyatu dengan sholat fardu kita. Beda sholat lagi. Makanya paling tidak yang paling bagus Pak. Ya ini jangan terus di mana hadisnya, mana itu contohnya. Jangan tanya begitu lagi. Jangan tanya kadang-kadang itu yang menjadi senjata untuk menolak. Betul tidak? Makanya kalau pergi umroh atau haji apalagi, kan kita yakin Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Masjidil Nabawi itu 1.000 atau 10.000 kali lipat. Sempatkan di sana sholat sehari semalam 2 kali. Setiap waktunya. Zuhur 2 kali, asar 2 kali. Niatkan. Oh, habis asar sholat lagi. Kenapa? Oh, kalau di sana di samping Masjidil Haram tidak ada lagi waktu tahrim dan silakan, nggak apa-apa. Jadi zuhur niat mengqadha. Orang tua dulu yang mungkin banyak hutang sholatnya atau siapa? Oh, bagus sekali Pak. 100.000. Lala sawab itu kebayar itu hutangnya itu Pak. Ya Allah. Anak yang melakukan begitu itu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Ya. Kesempatan. Ya bisa juga untuk dirinya. Ya mas saya umroh. Dan 60 tahun umurnya baru umroh. Misalnya baru haji. Dulu mah sholat saya umur 40 tahun baru mulai sholat. Ya berarti 40 tahun sebelumnya gelap gak pernah sholat dia ya kan. Ya, coba. Iya karena niat taubat kepada Allah. Ya betul. Apakah taubat itu harus semacam itu? Tidak. Tapi itu dilakukan tetap bagus. Tidak ada larangannya. Yang tidak boleh itu kalau ada larangannya. Tidak ada. Cari aja larangannya di mana adanya.
walidinillahi ta'ala. Saya qada'an li walidi. Qada'an. Kan sholatnya nggak tepat waktu orang tua dulu kan, enggak kan. Saya niat sholat duhur mengqada' orang tua saya. Kan Allah Ta'ala. Ya nggak begitu pun, nggak pakai niat pada saat takbiratul ihram pun masih boleh. Saya niat sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala. Di hatinya kan jelas tahu Allah Subhanahu wa taala suara hati bahwa sholat ini untuk mengganti. Habis sholat doa, ya Allah, saya melakukan sholat ini ya Allah ingin mengganti sholat orang tua saya ya Allah. Ampuni dosanya, rahmati dia. Oh, sampaikan pahalanya. Birrul walidain itu bagus sekali, Pak. Ya. Silakan ya, kalaupun suatu saat tanya atau mungkin ada orang lain yang membahasnya berbeda, enggak masalah, itu pendapat. Betul tidak? Kalau Bapak mau melakukan, ikutin aja pendapat yang membolehkan. Betul. Kita sebagai pengikut enggak masalah. Kalau enggak mau, ya udah, enggak usah. Enggak mau, karena ada yang mengatakan enggak boleh atau ngikutin dia enggak mau. Tapi kalau ternyata hal demikian benar, rugi. Kalau seandainya enggak benar atau mungkin ya seperti orang tadi yang menolak, ya udah enggak masalah, kita tidak melakukan. Asal jangan mengatakan melakukan ini bid'ah, sesat, neraka. Ayo, kalau ada yang mengatakan semacam itu ngobrol. Ya, harus berjam-jam ini ngobrolnya kalau gitu. Saya cukupkan sekian saja. Semoga menjadi ilmu, tambahan ilmu kepada kita yang bermanfaat, menambah ingatan kita dengan hal-hal yang mungkin lupa, dan insya Allah lebih menjadikan ibadah-ibadah kita semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.